masih amat sangat trauma. Ya, tidak hanya santet, Mbak, langsung fisik, Mbak. Saya mendapatkan informasi berkaitan pemanggilan saudara Bapak Muslimin sebagai terlapor dalam laporan kami berkaitan dengan pelecehan seksual dan pornografi. Setelah lama menghilang dan tak lagi menjadi perbincangan, perseteruan dua tetangga antara Imam Muslimin dengan tetangganya Sahara belakangan kembali muncul dan menjadi sorotan publik. Dan siapa sangka perseteruan sengit keduanya masih berlanjut. Dan secara eksklusif Imam Muslimin atau yang kerap disapa Romo Yaimin menceritakan jika dirinya sudah kembali ke rumah dan menjalani rutinitas seperti biasa dengan istrinya. Namun ada kejadian tak mengenakan yang dialami istrinya yang diduga kuat, mendapat serangan santet dan ilmu hitam hingga mengalami trauma berat. Lantas seperti apa ceritanya dan seperti apa kondisi keluarga Yaimin saat ini usai mendapat serangan ilmu hitam? Masih amat sangat trauma, bukannya trauma. Istri saya ini jantungnya kambuh, Mbak. Semalam itu sudah minta cerai sama saya. Karena ya, salah paham aja. Dan belum lagi ini, Mbak, tak kasih tahu, Mbak. Ini hanya sebagian kecil. Nggak tahu ini, kita tinggal keluar sebentar sudah ada ini, Mbak. Apa ini? Rambut. Ini rumah Mbak Sahara. Ini, Mbak. Ini teror menurut saya. Saya nggak percaya sih gitu-gitu itu ada artinya ya. Itu berarti. Saya nggak percaya dengan santet, nggak percaya dengan apa gitu-gitu mistik itu sama sekali nggak berpengaruh pada pikiran saya. Tapi istri saya terganggu itu loh, secara psikis. Ya. Baik. Nah, kalau saya sangat logis, mah apa gitu itu, stylish nggak apa-apa. Sebab itu yang kita temukan di bawah mobil itu kemarin tuh saumbruk itu, Mbak, atas. Ini ada, kita buang, itu ada lagi itu, Mbak. Tahu siapa yang ngasih kayak gini nggak tahu saya. Ya, tidak hanya santet, Mbak, langsung fisik, Mbak. Istri saya diludahi mukanya semalam itu, diludahi itu, Mbak. Sekali, yang kedua kalinya karena disyuting nggak jadi. Dan ludah yang sangat bacin tuh, Mbak. Saya sakit hati saya. Ya Allah, Mbak, saya seperti orang nggak ada gunanya saya ini. Tolong Pak Kapolres ya. Kita akan lapor Kapolri kalau terus kayak begini. Terlepas dari adanya serangan santet atau ilmu hitam, Yaimin juga menjelaskan jika dirinya mendapat panggilan dari penyidik Polres Metro Kota Malang atas laporan yang dibuat Sahara terkait dugaan pelecehan. Dalam panggilan tersebut, mantan dosen UIN Malang itu mengaku tidak bisa hadir lantaran sedang berada di Jakarta. Ketidakhadiran Yaimin dalam undangan klarifikasi Polres Metro sontak saja menuai reaksi, bahkan Yaimin dituding mangkir. Lantas seperti apa penjelasan Yaimin mengenai ketidakhadirannya serta bantahan atas tudingan mangkir? Dan bagaimana pula pihak Sahara menanggapi ketidakhadiran Yaimin tersebut? Hari itu saya kan pergi ke Jakarta ya toh. Rencana ada ketemuan dengan istana ya, karena ada orang yang ingin gabung sehingga harus ditunda minggu depan gitu. Ya karena minggu depan saya kan terlalu lama di Jakarta, pulang aja ke Malang. Ya pemanggilan tuh saya ya bukan mangkir ya, saya tidak mangkir karena ada pemberitaan bahwa Yaimin mangkil terhadap pemanggilan klarifikasi atas laporan Ibu Sahara. Itu ada berita begitu. Menurut saya tidak mangkir karena saat pemanggilan itu ada atau hadir, ke alamat saya di Kapling Depak atas ini, Kapling 3 atas ini, saya sedang di Jakarta gitu loh, di Jalan Cikini, yang rencananya mau ketemu dengan Bang Dasko dan Kolonel Teddy Indrawijaya, tapi kemudian ditunda
minggu depan. Dan dalam perjalanan itu ya mestinya kalau saya langsung ke Malang ya nutut ya, saya ketemu dengan surat. Tapi ternyata saya kan berhenti di Solo 2 hari. Saya nggak tahu ya kapan dipanggil. Tapi asalkan saya ada di tempat dan saya memungkinkan untuk hadir, saya pastikan saya akan hadir memenuhi undangan kepolisian itu. Saya akan selalu berupaya menjadi warga negara yang taat hukum dan menjadi warga negara yang baik itu. Saya mendapatkan informasi berkaitan pemanggilan saudara Muslimin sebagai terlapor dalam laporan kami berkaitan dengan pelecehan seksual dan pornografi. Nah, kalau tidak salah informasi yang kami himpun itu pemanggilannya itu hari Jumat kemarin. Cuman yang bersangkutan itu tidak bisa hadir karena lagi ada giat di Jakarta. Dan kayaknya hari ini yang bersangkutan sudah ada di Malang. Apakah kemudian pihak kepolisian sudah melakukan pemanggilan ulang, sampai detik ini saya belum mendapatkan informasinya. Pada prinsipnya kami sangat menghormati dan menghargai upaya profesionalisme kawan-kawan penyidik kepolisian. Luar biasa, kami sangat mengapresiasi setinggi-tingginya penanganan yang sangat baik. Ke depan kami akan bersikap kooperatif. Ya, kalau kami dipanggil entah sebagai pelapor dan terlapor, kami selalu hadir. Nah, kalaupun toh semisal kami lagi berhalangan, pasti kami konfirmasi. Kalau dipanggil, dijadwalkan ulang, kami selalu hadir. Sampai detik ini kami tidak pernah bahasanya mangkir ya dari panggilan kepolisian berkaitan dengan entah itu klarifikasi dan atau apapun lah namanya. Kami selalu hadir sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan terhadap kawan-kawan kepolisian. Di sisi lain, Yaimin tak dapat menutupi rasa kecewanya hingga tak kuasa menahan tangis atas penanganan aparat kepolisian Polres Metro Kota Malang yang dianggap lamban. Padahal berbagai barang bukti atas laporannya terhadap Sahara baginya sudah lebih dari cukup. Namun sampai dengan saat ini Polres Metro Malang belum menunjukkan adanya pemanggilan terhadap Sahara sebagai terlapor. Atas kegeraman itulah Yaimin tak segan akan membuat laporan agar Kapolsek Metro Malang mendapat teguran jika perlu dimutasi lantaran dianggap mengulur waktu atas laporan yang dibuatnya. Kekecewaan Yaimin bukan tanpa sebab. Kasusnya dengan Sahara sudah terlanjur viral dan menjadi pemberitaan nasional, namun sampai dengan saat ini kinerja Polsek Metro terkesan mengulur waktu. Dari situ muncul adanya permainan yang sengaja dilakukan oknum Polres Metro dengan Sahara. Dan seperti inilah curahan hati Yaimin yang merasa tersakiti hingga tak kuasa membendung air matanya. Laporan saya. Sudah sejauh ya, mungkin saya setahu saya pokoknya laporan sudah dilayangkan. Katanya hari ini pemanggilan terhadap saksi security ini RT 9 ini. Ada 2 security, yang satu bernama Pak Mujiono, yang satu bernama Pak Agus. Saya dikatakan cabul Pak, terus istri saya dikatakan main zina sama para kiai loh Pak. Tolonglah Pak, aja ngono lah Pak. Buat ada jelasan. Ya itu kan banyak yang ada 17 atau berapa itu yang terkait dengan penistaan agama, pembakaran sajadah dan hilangnya emas serta arloji dan kalung geok ya. CD saya merek Hermes, bra istri sport bra istri saya, sajadah istri saya seharga 48 juta. Terus sajadah saya beli tahun 2003 3.000 real, itu masih berkembang gitu loh. Baru itu kemarin. Itu kok lama banget ini, kenapa kok nggak ada penetapan tersangkanya atau gimana, kok belum ada? Itu saya nggak tahu kepolisian ini kerjanya seperti apa itu kok. Mungkin ya karena banyak ya tuh kasus di Malang ini banyak, sedangkan tenaganya sangat
sangat minim ya, kurang ya. Saya maklum, saya itu melihat teman-teman di reskrim itu Masya Allah kerjanya begitu, tapi walaupun begitu saya mohon yang ini, yang karena sifatnya sudah viral secara nasional ini mohon dipercepat, itu jangan dipercepat ya, jangan ada kesan diperlambat. Bahkan ada info katanya ketika mau pemeriksaan Mbak Sahara ini sebelumnya ada rapat koordinasi Kapolres dengan Madas. Ini benar tidak? Ini info. Nah, saya mohon Pak Kapolres jangan sampai melakukan. Semoga info ini tidak benar Pak Kapolres. Kalau benar ya mohon maaf ya gimana ya, Pak Kapolres kan tahu sendiri kita ini sama-sama kan Pak. Ya toh, jangan begitulah Pak. Kalau memang layak ditersangkakan ya jangan ragu-ragu lah. Hukum itu harus tegak supaya keadilan itu benar-benar bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia, terutama saya lah yang mohon maaf ya, saya ini kalau dikatakan sakit itu sudah sangat sakit sekali ya. Bapak bisa rasakan bagaimana perasaan Yai Mim ini, sampai mulai dari Aceh sampai Papua itu santrinya itu sudah kemut-kemut bahasa Jawanya itu. Saya harus ngomong itu baru santri, belum anak saya di Tegal yang namanya Nur Miyazaki yang punya santri 3.000. Anak saya yang Nukman yang di sini punya santri itu saya ngedemi polisi itu pekerjaannya profesional atau kok gitu aja kok lama gitu. Tapi saya mohon maaf, bukan berarti meremehkan loh ya. Tapi saya mohon Pak Kapolres jangan ada kesan bahwa apalagi pada saat ini Polsek Lowaru maksud saya itu sungguh tidak profesional ya toh. Pak Anang misalnya itu ketika kami lapor itu justru diremehkan tuh, dan bahkan ingin ngajak ketemuan dengan istri saya 4 mata. Ini akan saya laporkan Pak Polsek Lowaru. Jangan sampai Pak Kapolres juga saya laporkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.